Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan syafaat dan rahmatnya dan telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita masih diberi waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat di yaumil jaza nanti. Amin. Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke topik yang akan saya bahas, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Davila Umi Karomah dari kelas 11 MIPA 1 akan membahas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua kita. Teman-teman yang saya banggakan, berbakti kepada orang tua merupakan keharusan dan kewajiban bagi kita sebagai seorang anak. Tak ada balasan yang setimpal untuk menggantikan perjuangannya, apalagi perjuangan seorang ibu yang telah bertaruh nyawa melahirkan kita, mendidik, dan membesarkan kita. Jadi, sudah tidak sepatutnya kita membantah ucapan keduanya. Seperti yang sudah tertuang dalam surat Al-Isra ayat 23-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Teman-teman yang saya sayangi, kita juga seringkali mendengar ungkapan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Makna dari ungkapan tersebut yakni, jika kita ingin masuk surga, kita harus menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu ataupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri dan menjadikan diri kita sebagai tumpuan hidup kedua orang tua, insya Allah hidup kita akan menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya banggakan, Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi, berbakti kepada orang tua adalah kesempatan meraih syurga. Selama kita masih ada umur, lakukan terus. Jika kita sudah tidak tinggal bersama dan bisa berkunjung ke orang tua setiap hari, maka lakukanlah setiap hari. Jika tidak bisa berkunjung setiap hari, maka lakukanlah setiap pekan. Jika tidak bisa setiap pekan, maka lakukanlah setiap bulan. Artinya, kita di sini harus terus berbuat baik dengan apa yang bisa kita lakukan. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai seorang anak, kita perlu mematuhi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagai anak juga dianjurkan untuk menghindari perkataan kasar dan nada tinggi pada orang tua untuk menghindari kemurkaan mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita melakukan kegiatan, hendaknya kita meminta ridho kepada orang tua supaya kegiatan yang kita lakukan mendapat keberkahan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Ridallahu fi ridhal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridho Allah bergantung dari ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Teman-teman yang saya banggakan,
Pada zaman sekarang, rasa respek anak terhadap kedua orang tua semakin krisis atau semakin bermasalah. Anak-anak sudah mulai tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, bahkan sudah banyak yang berani menyiksa orang tua karena tidak diberi jajan atau tidak dibelikan motor. Bahkan ada yang memaksa orang tuanya untuk menjual rumah tinggalnya dengan alasan meminta bagian warisannya, padahal orang tuanya masih belum meninggal. Na'udzubillah. Bisa dibayangkan, jika kenyataan ini merajalela di dalam masyarakat, dikhawatirkan akan turun azab Tuhan secara masif. Rasulullah pernah bersabda, salah satu tanda-tanda hari kiamat kecil sebelum nanti datangnya tanda-tanda besar ialah para orang tua melahirkan raja atau ratunya. Nah, raja atau ratunya di sini bermaksud orang tua raja atau ratunya di sini bermaksud anak-anak yang suka menyiksa atau membangkang orang tuanya. Teman-teman yang berbahagia, pada dasarnya ada banyak sekali cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya dengan membaca doa untuk kedua orang tua kita. Doa untuk kedua orang tua kita yang dapat kita baca sekurang-kurangnya setelah melaksanakan sholat fardu seperti berikut. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku serta kedua orang tuaku dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku. Berbakti kepada orang tua dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan di rumah, berkomunikasi setiap hari jika Anda berada jauh dari orang tua, atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah sekali-kali kita membentak atau menyakiti orang tua kita. Jika ada salah pada orang tua, segeralah meminta maaf. Diperkuat juga dengan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyebut anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada 2 penjelasan ulama dalam hal ini. Yang pertama, tujuannya dalam rangka memotivasi anak agar rajin mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya sekalipun anak tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariyah bisa mengalir pahala selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan masyarakat, meskipun orang yang memanfaatkannya tidak mendoakannya. Teman-teman yang berbahagia, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Tsummassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.